Mahfud MD ngamuk hingga ingatkan hal ini pada hakim dan jaksa. Saya tidak menghendaki ketika saudara menjadi jaksa, saudara melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di dalam masyarakat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum, ingat. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum orang, ingat itu. Melainkan lebih dari itu. Menuntut adalah bagaimana memberikan keadilan dan kemanfaatan terhadap seseorang dengan berpangkal pada hati nurani kalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang brigjen mendekati si A, si B. Saya bilang, brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majian banyak kok. Saya bilang, nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen. Dan saya kawal terus jadi independen. Bacaan putusan ataupun tuntutan dari CPU untuk Putri Chandrawati, ibunda dari Joshua sedang menangis-nangis di rumahnya, merasakan bagaimana ternyata ketidakadilan hukum di Indonesia ini. Kalau bukan kepada jaksa penuntut umum, kita memberikan mandat atau memberikan wewenang untuk menuntut keadilan kepada para terdakwa, kepada siapa lagi kita harus mengandalkan. Namun, hari ini, khususnya tadi beberapa menit yang lalu, kita jujur aja kecewa, sangat kecewa ya, karena apa? Pasal 340, mereka mendalilkan bahwa pasal 340 terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tuntutannya tidak sesuai dengan pasal 340, 8 tahun. Membunuh ataupun merampas nyawa orang secara berencana dengan sengaja hanya dihargai 8 tahun. Lebih baik menurut saya bebaskan saja sudah. Tuntut bebas saja. Buat apa dituntut 8 tahun? Dalam kasus ini, Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan disebutkan, Barade menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Peristiwa pembunuhan disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022. Verdi Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya, Sambo, Putri, Richard, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1, ke 1 KUHP Jo, pasal 56 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.